Selamat siang pemirsa, saya Daniel Agustran kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini, di antaranya. Sumut terbanyak kasus penyelewengan dana Bansos COVID-19. Musorkap periode 2020-2024 tingkatkan atlet Simalungun berprestasi. Koruptor Go to Hell, buku karya milenial perangi korupsi. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Bareskrim Mabes Polri menemukan seratusan kasus penyelewengan dana bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Indonesia. Kasus terbanyak terjadi di Sumatera Utara dengan total 38 kasus. Bareskrim Polri telah mengumpulkan informasi adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dana bansos warga terdampak COVID-19 di jajaran Polda seluruh Indonesia. Data yang diterima terdapat 102 kasus di 20 Polda. Berdasarkan data Bareskrim Sumatera Utara, terbanyak dugaan penyelewengan dana bansos COVID-19 dengan 38 kasus. Posisi kedua ada Jawa Barat dengan 18 kasus. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyebutkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum penyelewengan dana bansos tersebut kepada penegak hukum. Pihaknya tak akan menoleri oknum pegawai pemerintah yang memanfaatkan pandemi COVID-19 untuk mencari keuntungan. Pemprov Sumatera Utara juga saat ini tengah fokus untuk menyalurkan dana bansos ke sektor-sektor produktif. Untuk bansos yang saat ini masuk persoalan Sumatera Utara yang disampaikan yang tertinggi nanti biar ditangani oleh pihak hukum. Pastinya negara kita negara hukum yang berbuat salah harus bertanggung jawab dengan hukum. Dugaan kasus penyelewengan dana bansos ini sendiri masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara. Sejumlah orang telah diperiksa, termasuk pelaku kerusuhan di Kabupaten Mandaling Natal yang diduga dipicu oleh pembagian dana bansos yang tidak adil. Masalah bantuan sosial ini mungkin rekan-rekan ketahui juga ada yang bermasalah sampai di tingkat desa, dan ini semua sekarang masih dalam penyelidikan Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara. Yang perlu mungkin kita harus tahu bahwa untuk yang paling sulit adalah masalah perhitungan keuangan negara, kerugian keuangan negara. Sormin menegaskan Polri tidak menoleransi penyelewengan dana bansos COVID-19 dalam bentuk apapun. Daniel Pekwali melaporkan untuk Farina TV. Kekerasan dalam rumah tangga dialami wanita berinisial UA berusia 29 tahun dan anak perempuannya yang masih berusia 5 tahun yang dilakukan oleh suaminya berinisial FL terekam CCTV yang terjadi di kediaman mereka. Aksi kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban tersebut terekam CCTV. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami luka memar di bagian tubuh. Dalam video rekaman CCTV tampak pelaku menganiaya korban dengan menggunakan tangan serta gagang sapu secara berulang-ulang. Pelaku juga tega melakukan pemukulan terhadap anak perempuannya yang masih kecil. Tidak terima dengan perbuatan suaminya tersebut, korban bersama anaknya melaporkan penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya ke pihak Satuan Reserse Kriminal Polresta Deli Serdang. Video viral mengenai kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut sudah kita tindak lanjuti. Mungkin hari ini kami akan lakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut. Identitas pelaku memang sudah kita ketahui dan nanti kami langsung melakukan penangkapan. Untuk identitas pelaku inisial PL.
Saat ini laporan korban telah diproses oleh pihak kepolisian. Petugas akan segera menangkap pelaku untuk proses lebih lanjut. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, dalam rangka penguatan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, BNNK Pematang Siantar bekerja sama dengan Lapas Kelas 2A Kota Pematang Siantar menggelar sosialisasi dan tes urin mendadak. Sebanyak 128 pegawai Lapas Kota Pematang Siantar mengikuti sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan tes urin mendadak dari Badan Narkotika Nasional Kota Pematang Siantar. Kepala BNNK Kota Pematang Siantar Tuangkus Haryanza menjelaskan, program tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Impres nomor 2 tahun 2020 untuk mendeteksi secara dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan aparatur lapas menuju lapas bersinar atau bersih narkoba. Selain itu, tes urin pegawai lapas tersebut juga bagian kontribusi aparatur lapas kepada masyarakat. Kepada warga binaan, BNNK Siantar juga berencana akan memberikan pelatihan keterampilan agar nantinya kembali ke masyarakat bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kepada masyarakat, Kepala BNNK itu berharap agar mendukung program pemberantas narkoba di lingkungan lapas dan khususnya keluarga sebagai upaya preventif. Kita berharap keluarga wajib melakukan tes urin kepada anak-anaknya di rumah. Ketika anaknya sudah SMP, SMA, mahasiswa, lakukan protek narkoba itu dalam keluarga. Bahkan suaminya perlu dites urin seketika ada di luar kebiasaan-kebiasaan. Hal senada juga diungkapkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kota Pematang Siantar Rudi Fernando Sianturi. Jadi kita sebelumnya kita koordinasi ke BNN Pematang Siantar untuk melakukan penguatan tentang Impres nomor 2 tahun 2020, yaitu tentang program aksi PEN 4GN. Jadi kami mengundang BNN Pematang Siantar untuk melakukan penguatan kepada seluruh petugas, kemudian langsung melakukan tes urin kepada seluruh petugas kita. Dari 128 pegawai lapas yang melaksanakan tes urin, dinyatakan negatif menggunakan narkoba. Joam Barita melaporkan untuk Eva Arena TV. Musorkap periode 2020-2024 tingkatkan atlet Simalungun berprestasi. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Simalungun menggelar musyawarah olahraga kabupaten atau Musorkap di Simalungun City Hotel Pematang Raya Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Dalam musyawarah ini ada 4 atlet Simalungun yang akan diberangkatkan mengikuti Pekan Olahraga Nasional. Bertempat di Aula T. Johan Garingging Simalungun City Hotel Pematang Raya Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, musyawarah olahraga kabupaten atau Musorkap berjalan dengan lancar. Pelaksanaan musyawarah olahraga kabupaten ini digelar setelah adanya surat dari pengurus KONI Pusat. Kegiatan ini digelar dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19.
Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua KONI Sumatera Utara, Kadis Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simalungun, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi, Ketua Bidang Organisasi serta 10 pengurus cabang olahraga di Kabupaten Simalungun. Bupati Simalungun diwakili Kadispora Simalungun mengatakan mendukung sepenuhnya acara musyawarah olahraga kabupaten ini dan berharap pengurus dapat lebih lagi memajukan olahraga serta menghasilkan atlet-atlet di Kabupaten Simalungun lebih berprestasi. Melihat tahun sebelumnya, prestasi olahraga di Simalungun meningkat naik dengan meraih medali emas dari cabang olahraga Wushu dan Ikatan Sport Sepeda Indonesia juga berprestasi peringkat 54 dunia internasional Malaysia. Untuk saat ini, ada 4 atlet Simalungun yang berangkat mengikuti Pekan Olahraga Nasional, yaitu atlet sepeda dan wushu. Saihorasman Saragi yang terpilih sebagai Ketua KONI Kabupaten Simalungun periode 2020-2024, mengatakan program ke depan akan memperbaiki cabang-cabang olahraga agar bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah supaya dapat meningkatkan prestasi atlet-atlet di tingkat nasional maupun di internasional. Kita mewujudkan sport center di Simalungun agar bisa memacu kenaikan peringkat dan katakanlah prestasi olahraga di Simalungun ini. Setelah menjabat dalam waktu dekat, kira-kira program apa yang menjadi prioritas utama KONI Simalungun? Yang menjadi prioritas nanti setelah kita memilih pengurus-pengurusnya, kita akan perbaiki semua cabang-cabang olahraga ini. Jadi cabang-cabang olahraga ini tidak boleh lagi mandul, tidak boleh lagi diam, stuck dia, berhenti. Ada beberapa cabang olahraga yang tidak ada kegiatan sama sekali. Untuk apa dia ada cabang olahraga tetapi prestasi tidak ada, atlet tidak ada. Nanti di satu saat menjadi beban bagi kita. Yang penting kita perbaiki dulu semua cabang-cabang olahraga ini supaya bisa berkolaborasi nanti dengan pemerintah, supaya bisa kita wujudkan cita-cita kita untuk meningkatkan peringkat Simalungun ini di olahraga di event Porprov nanti. Diharapkan Komite Olahraga Nasional ini dapat lebih lagi memajukan olahraga dengan menggandeng pengurus cabang olahraga, sehingga menghasilkan atlet Simalungun yang berprestasi. Penta News Sembiring melaporkan untuk Evarena TV. Pemirsa, Bupati Batubara beserta Kapolres Batubara menyambangi warung anak yatim serta bersilaturahmi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan mensantuni anak yatim berupa sembako dan uang tunai. Meski di tengah kesibukan sebagai pejabat utama di pemerintah Kabupaten Batubara, Bupati Batubara Zahir tidak pernah mengenal lelah dalam berbagi kepada anak yatim. Kali ini Bupati Batubara bersama Kapolres Batubara menyambangi warung anak yatim dan bersilaturahmi terhadap tokoh agama dan tokoh masyarakat. Di Desa Aras, Kecamatan Air Putih, Batubara, selain itu juga Bupati dan Kapolres memberi santunan uang tunai dan sembako terhadap puluhan anak yatim di desa tersebut. Bupati Batubara Zahir sangat mengapresiasi atas ide kreatif pendiri warung anak yatim, yaitu berbelanja sambil bersedekah. Kami hadir karena anggota kami dibawa, Pak Kapolres ada Kabin Pertipmas, saya ada Kepala Desa, membuat komunitas warung anak yatim. Nah, kita datang mendukung itu. Dan hari ini akan diberikan berupa beras dan juga ada santunan. Nah, kita berharap bahwa ke depan ya warung-warung ini terus berkembang di desa-desa yang lain, di kecamatan yang lain, ada dia nanti di tingkat Kabupaten Batubara. Karena komunitas ini akan bisa menjadikan tempat untuk berinspirasi, tapi menghasilkan nilai ekonomi. Zahir berharap nantinya di setiap desa dan kecamatan bisa berkreatif membuat usaha yang bermanfaat terhadap orang banyak dan menciptakan kamtipmas yang kondusif. Taufik melaporkan untuk Evarena TV. Petugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara
melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah peternakan dan pusat penjualan hewan kurban. Sidak ini untuk memastikan hewan kurban dalam keadaan sehat, sekaligus sosialisasi penyembelihan hewan di tengah COVID-19. Jelang perayaan Idul Adha, petugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat mendatangi sejumlah pusat penjualan hewan kurban dan peternak milik warga. Salah satu lokasi yang didatangi adalah peternak sapi milik warga di Kecamatan Hinai. Di tempat ini terdapat ratusan ekor sapi berbagai jenis yang telah dipesan warga untuk hewan kurban pada hari Jumat mendatang. Petugas melakukan pemeriksaan acak terhadap hewan kurban yang telah dipesan tersebut. Pemeriksaan meliputi kondisi kesehatan dan kelengkapan bagian tubuh hewan, kondisi gigi, mulut, dan hidung hewan kurban. Petugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat, Dr. Hewan Cali Kulbahri menyatakan, pihaknya telah melakukan sidak ke 23 kecamatan di Langkat untuk memeriksa kondisi hewan kurban. Sampai saat ini belum ditemukan adanya hewan kurban yang tidak layak sembelih. Yang diperiksa yang pertama adalah kesehatan, kemudian kecukupan umur. Jadi sapi-sapi atau ternak yang dikurbankan adalah ternak yang cukup umur. Jadi kalau untuk sapi umurnya di atas 2 tahun, kalau untuk kambing di atas 1 tahun, sedangkan untuk domba di atas 6 bulan. Jadi kita lihat apakah sapi ini sehat, kita lihat dari matanya, lihat dari pernapasannya, kemudian kelengkapan organ-organnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selain itu, untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Langkat juga akan membagikan masker, face shield, sarung tangan, hingga hand sanitizer kepada panitia kurban, termasuk memberikan himbauan agar menjaga jarak antara panitia dan warga saat pembagian daging kurban. Di tahun 2019 yang lalu, jumlah hewan kurban seluruhnya di Kabupaten Langkat mencapai lebih dari 10.000 ekor. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumur hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Anak muda sekaligus praktisi hukum lulusan Universitas Pelita Harapan, Esther Roselin bersama mantan Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto telah meluncurkan sebuah buku berjudul Koruptor Go to Hell Jilid 2. Dalam web seminar, Esther mengatakan penemuan dalam penelitiannya menunjukkan koruptor di tanah air lebih takut terdeteksi ketimbang hukumannya. Anak muda praktisi hukum lulusan Universitas Pelita Harapan, Esther Roselin, bersama mantan Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Bibit Samad Rianto, telah meluncurkan sebuah buku yang berjudul Koruptor Go to Hell Jilid 2 yang mengangkat tema gurita korupsi di Indonesia. Buku ini mengajak warga negara Indonesia untuk bersatu, mengambil peran untuk mencari akar permasalahan serta solusi isu korupsi di Indonesia. Dalam web seminar atau webinar Milenial Anti Korupsi yang disiarkan secara daring Rabu 29 Juli, Esther Roselin mengatakan berdasarkan penelitiannya, salah satu solusi mencegah korupsi di tanah air adalah lebih menggencarkan deteksi ketimbang hukuman, seperti pengungkapan identitas pelaku dan segala perbuatannya. Setelah saya meneliti beberapa studi kasus dan saya compare dengan beberapa negara lain, yang saya temukan sebenarnya yang krusial dari pencegahan korupsi itu bukan hanya punishment-nya atau hukumannya. Pelaku korupsi atau sebenarnya semua pelaku fraud sih, itu lebih takut kepada detection daripada punishment. Jadi sebenarnya lebih efektif kalau kita fokus kepada meningkatkan detection level. Pada kesempatan yang sama, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Gufron setelah membaca buku tersebut berharap generasi anak muda ke depan dapat berpartisipasi lebih dalam isu korupsi di Indonesia. Saya atas nama pimpinan merasa bangga turut
membicarakan, membedah, dan kemudian memberikan kritik terhadap koruptor to go help gurita korupsi di Indonesia. Semoga buku ini bermanfaat dalam pembatasan korupsi di Indonesia, khususnya di kalangan milenial. Esther berharap ke depannya banyak anak muda Indonesia yang melanjutkan langkahnya mendalami isu korupsi di Indonesia. Dari Jakarta, Pamela Sakina, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, PMI Provinsi Sumatera Utara membagikan 1.000 paket perlengkapan perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat, khususnya petani terdampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Simalungun. Program ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Palang Merah Indonesia Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan GIZ didampingi petugas penyuluh dari Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun melakukan pelayanan program penyuluhan edukasi pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat, khususnya petani terdampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Simalungun pada Rabu 29 Juli 2020. Program ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan membagikan 1.000 paket perlengkapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS Kit berupa masker, sabun cuci tangan, dan hand sanitizer kepada masyarakat, khususnya kelompok tani hasil binaan GIZ di 4 kecamatan, yaitu Panombean Panei, Kuta Bayu Raja, Tanah Jawa, dan Pematang Bandar. Tujuan program tersebut guna memberikan edukasi materi perilaku hidup bersih dan sehat sekaligus praktek cara mencuci tangan yang benar, cara menutup batuk dan bersin, serta edukasi membiasakan cuci tangan dan jaga jarak kepada masyarakat khususnya petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan. Dengan harapan mereka dapat merubah pola hidup supaya lebih bersih dan sehat di tengah pandemi COVID-19. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, paket BHBS dan edukasi dan penyuluhan kepada para petani, 1.000 petani di 4 kecamatan, kami berharap mudah-mudahan masyarakat sini khususnya petani dapat merubah pola hidup mereka menjadi hidup yang lebih bersih dan membiasakan cuci tangan, jaga jarak di tempat keramaian, dan stamina tubuh. Karena yang paling utama itu stamina tubuh. Karena petani ini merupakan ujung tombak ketahanan pangan. Jadi mereka kita fokuskan ke penyuluh kepada petani di 4 kecamatan tersebut. Dosi Simarmata melaporkan untuk Elvarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Daniel Agustran mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.